Ya, Shalom, selamat malam. Kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah online eh, tentang hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama saya Venetson Perikas, STH MPDK. Kita akan mulai dengan sikap manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada 3 tahapan perkembangan sikap manusia terhadap iptek. Yang pertama adalah satu iptek filia, yang artinya mencintai iptek, terpesona dengan objek-objek yang mengendalikan manusia, dan kreativitas manusia terjerumus pada kemampuan iptek. Yang kedua, iptekfobia. Nilai-nilai manusia semakin longgar, determinasi dari kekuatan teknologi. Yang ketiga, iptek secukupnya, artinya menjaga keseimbangan. Nah, 3 tahap perkembangan sikap manusia terhadap iptek ini menunjukkan bahwa sikap yang pertama ini sikap manusia baru menyentuh iptek. Saya kasih contoh misalnya handphone Android, ya. Ketika seseorang mulai pertama kali memegang handphone, dia belum tahu tentang handphone ini, dia akan belajar untuk menggunakannya, dan semakin lama dia akan menguasai. Tetapi setelah dia menguasai, dia menjadikan handphone ini sebagai segala-galanya dalam aktivitasnya. Nah, itu berarti dia belum menjaga keseimbangan antara penggunaan iptek handphone ini dengan keseimbangan sikap manusia terhadap relasi sosialnya. Atau nilai-nilai manusia semakin longgar. Jadi misalnya dia menggunakan media sosial dan memakai iptek untuk hal-hal yang tidak sesuai, film porno, atau menggunakan untuk menyampaikan informasi hoax dan lain sebagainya. Itu adalah sikap manusia yang salah terhadap penggunaan iptek. Jadi nilai-nilai manusia menjadi longgar, rapuh, tidak ada pegangan. Tapi yang ketiga ini adalah sikap dewasa, dan sikap yang paling benar adalah iptek digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan sehingga ada keseimbangan. Relasi sosial tetap ada, dan penggunaan iptek bukan untuk merusak tatanan moral sosial manusia. Yang berikut, kontrol ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek tidak menjerat manusia. Ya, jadi manusia yang mencipta teknologi diperlukan untuk membantu kehidupan manusia. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa iptek itu menjerat manusia. Kenapa terjadi demikian? Karena orang bisa menggunakan iptek untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ya, penggunaan nuklir, ya, untuk berperang, atau hoax-hoax yang diciptakan dan sebagainya. Lalu yang berikut, iptek harus mendukung martabat manusia. Tidak dibenarkan jika teknologi menjeblos manusia untuk melawan martabatnya. Jadi ya, kembali lagi tadi contoh yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa iptek justru harus mendukung martabat manusia karena manusia yang ciptakan.
Bagaimana manusia menciptakan iptek lalu dia menghancurkan dirinya sendiri karena iptek? Itu berarti manusia telah gagal memahami konsep keseimbangan iptek yang sebenarnya. Yang berikut, iptek harus mendukung kreativitas manusia. Determinasi kekuatan teknologi harus dihindari. Jadi kreativitas manusia tidak boleh dibatasi gara-gara iptek. Tapi justru iptek harus dipakai untuk mengembangkan manusia, kreativitas manusia. Yang menjadi persoalannya kalau manusia itu tidak siap untuk mengelola iptek secara baik dan kreatif. Misalnya dari generasi sekarang 4.0, generasi tua, generasi sebelumnya belum begitu paham tentang iptek. Karena itu bagaimana ada kreativitas yang dilakukan dan supaya manusia jangan sampai terhambat kreativitasnya karena iptek. Yang berikut, iptek harus mendukung perkembangan manusia. Itu sudah pasti bahwa kalau iptek mendukung perkembangan manusia, maka dengan data, dengan kecepatan mengakses segala sesuatu, manusia akan terus berkembang dan maju pesat untuk memahami dan mengembangkan diri tentang banyak hal. Yang berikut, kita akan bicara tentang imbas ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ketika menggunakan teknologi, manusia diperhadapkan pada dikotomi berikut. Yang pertama, rasio dan imajinasi. Yang kedua, kebebasan dan naluri. Yang ketiga, aktif dan kontemplasi. Yang keempat, homo liber atau bebas, dan homo ludens atau kreatif. Manusia dikondisikan dalam struktur tertentu, masyarakat, alam raya, eksistensi, to be, dan to have. Ya, jadi kita melihat bahwa dalam menggunakan teknologi, manusia diperhadapkan kepada proses yang luar biasa. Rasionya bermain, tapi imajinasinya juga bermain. Kebebasan dan nalurinya juga seperti itu, aktif dan kontemplasi, bebas dan kreatif. Nah, ini mempengaruhi struktur masyarakat, bahkan alam raya. Ya, rasio dan imajinasi manusia membuat manusia terus berpikir untuk bagaimana mengembangkan diri. Dan ketika dia mengembangkan diri akan berpengaruh kepada struktur perkembangan masyarakat. Contohnya bahwa sekarang Presiden Jokowi memilih Menteri Pendidikan anak muda yang punya latar belakang pengetahuan iptek dan perkembangan bisnis yang luar biasa dari pengetahuan dan teknologi. Artinya bahwa itu kebutuhan zaman dan sekarang manusia diperhadapkan kepada tuntutan-tuntutan itu. Nah, itu imbas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ketika di masyarakat pelosok, orang-orang yang terlambat dalam sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka akan tertinggal dan tergerus. Karena itu dibutuhkan keseimbangan yang luar biasa dalam struktur pemerintahan masyarakat, sehingga ada keseimbangan dari semua itu. Nah, karena itu yang terakhir saya akan merefleksikan bagaimana hubungan sosiologi pendidikan dengan iptek. Yang pertama, posisi sosiologi pendidikan itu membutuhkan iptek dalam jangkauan data, potensi, dan ruang lingkup, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pasti iptek dibutuhkan. Namun, apabila sarana-prasarana ini tidak merata sampai kepada pelosok-pelosok, maka akan menjadi sia-sia karena jangkauannya akan terbatas dan ruang lingkupnya juga hanya di skup daerah-daerah yang matang dan lengkap, sedangkan daerah-daerah yang terpinggirkan
mengalami kemerosotan dan ketertinggalan. Dan ini tantangan bagi pemberdayaan sumber daya manusia oleh pemerintah. Nah, kalau tidak seimbang maka akan terjadi dampak ketidakseimbangan sosial. Nah, karena itu sosiologi pendidikan menyoroti hal-hal seperti itu. Yang berikut, teori dan praktik sosiologi pendidikan akan sangat lengkap, pasti dan kuat apabila didukung oleh IPTEK. Ya, benar sekali bahwa teori dan praktik sosiologi pendidikan tidak akan lengkap tanpa IPTEK. Yang pasti dan kuat karena bicara tentang pribadi manusia itu bicara data perorangan, identitas diri. Kalau bicara satu orang maka lebih mudah. Tapi ketika bicara kelompok, interaksi yang lebih besar, maka data-data sangat dibutuhkan supaya jangkauan pendidikan itu merata kepada seluruh orang. Nah, di mana posisi teori dan praktik sosiologi pendidikan? Ya, misalnya guru harus juga memahami IPTEK supaya dia dapat memberikan arahan kepada siswanya untuk mengenal data pembelajaran secara lengkap. Kreativitas dibutuhkan guru yang memahami IPTEK. Lalu sosiologi pendidikan dapat mencegah dampak penggunaan hasil IPTEK yang salah dan negatif. Betul sekali. Kalau orang hanya belajar penggunaan IPTEK tanpa mencegah hal-hal negatif yang dihasilkan oleh IPTEK, maka sosiologi pendidikan ada di situ untuk memberi jawaban penyelesaiannya. Dan guru harus peka terhadap dampak-dampak negatif dari penggunaan IPTEK yang salah, hasil IPTEK yang salah. Jadi belajar sosiologi pendidikan dan ada hubungannya dengan IPTEK karena sosiologi pendidikan tidak berdiri sendiri untuk itu. Yang berikut, sosiologi pendidikan merupakan fungsi kontrol yang relevan bagi penggunaan hasil IPTEK. Ini benar sekali. Karena kalau kita belajar sosiologi pendidikan, kita akan belajar tentang interaksi antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi itu tentulah ada masalah dan konflik, ada struktur, ada organisasi, ada lembaga, ada hubungan objek subjek dari pelaku pendidikan. Nah, karena itu belajar sosiologi pendidikan membuat kita memiliki fungsi kontrol yang relevan dalam menggunakan hasil IPTEK. Nah, kembali kita berefleksi bahwa ternyata sosiologi pendidikan ruang lingkupnya tidak hanya sebatas skup yang sempit. Sosiologi pendidikan juga berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Orang manusia terus berkembang dengan tantangan zaman, dengan perkembangan kehidupan manusia yang modern dan cepat. Dan sosiologi pendidikan juga terus melakukan pembaruan dan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan kehidupan manusia. Misalnya, ketika seorang guru mengajar, tahun 2020 berbeda dengan tahun 2025, berbeda dengan tahun 2030. Bahkan setiap tahun generasi rombongan belajar, generasi partisipasi yang berpartisipasi dalam pendidikan itu terus berubah tuntutan dan dinamikanya. Kenapa? Karena pendidikan ini harus terus mengembangkan diri dan mereformasi dirinya untuk mencapai kematangan.
Nah, karena iptek ini bergerak dengan cepat,